PSSI dan tinggal menunggu waktu saja datang ke tanah air untuk bisa memulai proses naturalisasinya. Tentu ini adalah kabar yang baik karena kita semua menunggu striker yang baru bagi timnas Indonesia, sebab kita semua tahu bahwa salah satu kelemahan dari para pemain kita yang bermain di lini depan adalah dari segi melakukan finishing. Jika para pemain kita bisa melakukan finishing lebih baik, tentu peluang bagi timnas kita untuk meraih kemenangan akan lebih besar lagi. PSSI harus lirik monster gol Eropa ini. Statistik impresifnya bisa atasi masalah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang akan bermain tandang, tapi bukan tidak mungkin lagi Ole bisa mencetak gol. Kalau mau lihat dia sekarang dalam termotivasi tinggi ya, untuk membuktikan kapasitas dia sebagai striker terbaik salah satu di Eredivisie, nah dia bisa membuat gol. Artinya ini agak bertolak belakang memang dengan penampilan Calvin Verdong, ya pemain bek kiri kita, karena dua pertandingan yang dilalui oleh Nijmegen, klubnya Calvin Verdong mengalami 2 kekalahan. Ya, bagaimana terakhir mereka juga kalah dari AZ dengan 1-0, sebelumnya juga. Statistik penampilan memukau, monster gol di Eropa layak jadi target PSSI untuk dinaturalisasi demi membantu timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Memiliki statistik penampilan yang memukau, monster gol di kompetisi Eropa layak jadi target serius PSSI untuk dinaturalisasi demi membantu timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang mulai bergulir bulan September mendatang. Tergabung di grup C, skuad Garuda bakal menghadapi sejumlah tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, serta Bahrain. Secara peringkat FIFA, jelas timnas Indonesia berada di bawah para tim yang berada di grup tersebut. Oleh sebab itu, PSSI selaku induk sepak bola Indonesia ingin menambah skuad amunisi pelatih Shin Tae-yong dengan naturalisasi beberapa pemain keturunan. Kabar tersebut bahkan disampaikan sendiri oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga dalam kanal YouTube pribadinya. Menurut Arya, pihak PSSI saat ini sedang mengurus dokumen naturalisasi para pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada nama pasti siapa sosok pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi PSSI tersebut. Namun dari sekian banyak pemain keturunan yang ada, PSSI mungkin harus memberikan perhatian lebih buat oleh Romeni. Pasalnya, pemain keturunan Medan ini memiliki statistik mentereng sepanjang pramusim hingga 2 pekan awal kasta teratas Liga Belanda. Melansir dari data SofaScore, diketahui bahwa Ole Romeni mampu mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan terakhir. Pada ajang pramusim, pemain berusia 24 tahun tersebut sukses mengemas 3 gol saat klubnya, FC Utrecht menghadapi USV Ellingweg, Schalke 04, serta Venezia FC. Sedangkan di ajang resmi, Ole Romeni mampu mencetak 2 gol beruntun dari 2 pertandingan yang telah dijalani. Selain dari jumlah gol, secara statistik pun performa Ole Romeni terbilang cukup apik, yakni 2 shots per game, serta 2 shots on target per game. Angka tersebut cukup untuk mendeskripsikan bahwa Ole Romeni merupakan striker yang punya agresivitas tinggi di kotak penalti. Dari sisi passing, Ole Romeni juga cukup kreatif dengan lepaskan 1 kali key passes serta catatkan umpan akurat mencapai 66%. Tak cuma dalam menyerang, ternyata Ole Romeni juga tangguh dalam bertahan dengan torehan 1 kali tackles per game serta melakukan 5 kali balls recovered per game. Berkaca dari statistik tersebut, jelas Ole Romeni sangat layak jadi pilihan untuk lini depan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi sepanjang putaran kedua kualifikasi beberapa waktu lalu, para barisan penyerang timnas Indonesia kerap kesulitan mencetak gol. Bahkan di pertandingan terakhir kontra Filipina, para striker Garuda yakni Ragnar Oratmangun serta Rafael Struijk harus gigit jari gagal catatkan nama di papan skor.
Lantas dengan rapor penampilan yang positif tersebut, akankah Ole Romeni dilirik dan bakal memperkuat timnas Indonesia? Menarik dinantikan. Ole Romeni ternyata sudah memberikan sinyal positif untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan secara khusus, Ole Romeni curhat kepada Ragnar Oratmangun tentang minatnya membela timnas Indonesia. Setelah lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2024, timnas Indonesia memang sedang banyak meminta pemain keturunannya agar mau membela skuad Garuda. Hal ini dikarenakan, tim yang akan dihadapi Asnawi DKK bukanlah tim yang kaleng-keleng. Mereka adalah tim kuat Asia dan sudah langganan lolos ke Piala Dunia. Dari 6 tim yang ada di grup C, hanya Bahrain dan Indonesia yang belum pernah merasakan manisnya kompetisi Piala Dunia. Sedangkan tim-tim lain seperti China, Arab Saudi, Australia dan Jepang adalah langganan masuk Piala Dunia. Bahkan di Piala Dunia Qatar pada tahun 2022, Arab Saudi dan Jepang menunjukkan performa yang apik. Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina yang diperkuat oleh Messi, Di Maria dan Lautaro Martinez. Sedangkan Jepang berhasil mengalahkan Spanyol di babak grup yang membuat timnas Jerman gagal lolos penyisihan grup. Australia juga tidak bisa diremehkan, pasalnya mereka juga berhasil lolos dari penyisihan grup dan hampir menyingkirkan Argentina di babak 16 besar. Fakta ini menunjukkan betapa hebatnya Arab Saudi, Jepang dan Australia yang akan menjadi lawan timnas Indonesia. Selain strategi dan peningkatan kualitas mental, Shin Tae-yong juga meminta kepada Erick Thohir agar menambah pemain keturunan berkualitas ke dalam skuad Garuda. Secara khusus, Shin Tae-yong meminta sosok pemain depan yang haus gol untuk mengatasi permasalahan di lini depan timnas Indonesia. Dan salah satu pemain keturunan yang diharapkan Shin Tae-yong adalah Ole Romeni yang saat ini bermain untuk FC Utrecht. Setelah tidak kunjung memberikan jawaban pasti kepada PSSI, Ole Romeni akhirnya mulai membuka diri untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Ole Romeni sudah curhat kepada salah satu striker keturunan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun. Ole Romeni mengatakan kepada Ragnar bahwa dia sudah memiliki kabar positif untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Dia bilang juga senang membela timnas Indonesia karena melihat banyak dukungan fans timnas Indonesia, ucap Ragnar Oratmangun. Namun, Ole Romeni belum mengatakan iya kepada PSSI dan timnas Indonesia. Tapi, dia sudah memikirkan dalam-dalam tentang tawaran dari PSSI. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message.